Jadi dia bekerja di SUHO? Iya. Aku menceritakan kejadian tadi siang saat bertemu Elvan dan baru mengetahui kalau dia juga merupakan bagian dari MHG Retail. Aku benar-benar salah telah mengizinkanmu ke Surabaya. Tidak ada yang salah, toh aku juga tidak pernah dengan sengaja mau bertemu dengan dia. Tadi bertemu juga karena tidak sengaja saat makan siang. Dan akan banyak lagi ketidaksengajaan lainnya, mengingat kalian satu gedung. Aku mengendikkan bahu. Ya, selama ini kami ternyata berada di gedung yang sama. Hanya saja karena sibuk dengan pekerjaan membuatku tak pernah mengeksplor mall yang cukup besar ini. Energiku seolah sudah terkuras habis di kantor, jadi ketika pulang kerja aku akan langsung naik tanpa berniat untuk berkeliling walau hanya sekedar window shopping. Lupakan soal dia. Urusanku dengannya sudah berakhir, dan aku tak ingin menghabiskan energiku hanya untuk memikirkan hal yang tak penting seperti kisah masa laluku atau kisah masa lalumu. Caraka menghisap rokoknya, saat ini dia tengah duduk di balkon sambil merokok sedangkan aku duduk di sofa depan TV sambil membersihkan wajah menggunakan kapas yang telah dibasahi oleh toner pembersih. Aku akan mempercayaimu. Aku juga. Tapi aku tidak mempercayai pria itu. Aku juga tidak mempercayai mantan-mantamu. Sayang, aku serius. Aku juga serius. Aku tersenyum melihat wajah Caraka yang menatapku dengan serius. Ah, dia sangat menggemaskan kalau sedang seperti itu. Dengarkan aku. Aku kini menatap Caraka tak kalah serius. Kamu tahu kan kalau aku ini orang yang sangat realistis. Caraka mengangguk sambil menghembuskan asap rokok. Dan kamu pikir dengan sifatku yang seperti itu aku akan mengkhianatimu dengan dia yang dulu pernah membuatku terluka? Dia menatapku kemudian mengendikkan bahunya. Aku tak sebodoh itu dengan menyia-nyiakan seorang pria yang mencintaiku apa adanya seperti dirimu untuk berselingkuh dengan pria yang dulu pernah menyakitiku, hanya karena kenangan masa lalu. Jadi percayalah padaku, seperti aku yang mempercayaimu walau ku tahu pasti selama aku di Surabaya tak sedikit yang mencoba mendekatimu. Caraka terdiam kemudian tersenyum sambil mengangguk, membuatku ikut tersenyum. Aku tak tahu kenapa dia bisa setakut itu aku akan kembali kepada Elvan, karena tak pernah terbesit dalam pikiranku untuk mengkhianatinya dengan pria manapun. Apa yang ku cari lagi? Semua sudah ada pada diri seorang Caraka Benua, dan di antara semua yang membuatku tak akan melepaskannya adalah, karena dia menerimaku dan keluargaku apa adanya, begitu juga dengan keluarga Mahesa yang seolah tak peduli dengan latar belakang keluargaku. Dan berbicara tentang keluarga Mahesa, Sabtu pagi aku dikejutkan oleh telepon dari Ibu Suri yang menyuruhku datang ke Hotel M. Sesampainya di Hotel M aku kembali dikejutkan ketika melihat Sang Raja, Ibu Suri dan Caraka duduk sambil menikmati kopi dan teh. Kenapa Caraka tak menceritakan kedatangannya hari ini? Sudah 2 kali dia datang ke sini tanpa memberitahuku. Pasti dia akan bilang, surprise. Tapi kejutan kali ini tidak sampai sana, mereka kembali mengejutkanku dengan mengatakan kalau hari ini aku akan menemani mereka ke sebuah undangan pesta dari Haryanto Group yang akan digelar di kediaman Haryanto siang ini. Siang, iya siang. Yang artinya aku tak memiliki waktu untuk persiapan apapun, termasuk pakaian yang akan aku pakai nanti. Tenang saja, aku sudah mempersiapkan semuanya untukmu, ucap Ibu Suri santai sambil meneruput tehnya dengan anggun, berbeda denganku yang seolah kehilangan seperempat nyawaku mendengar setiap penuturannya. Ini boleh dibilang ajang pengenalan kamu menuju dunia kami. Jadi persiapkan dirimu baik-baik. Bagaimana aku bisa mempersiapkan diri kalau aku hanya memiliki waktu kurang dari 3 jam lagi? Kamu nanti mewakili MHG Retail karena Chandra tidak bisa hadir, ucap Sang Raja yang membuat nyawaku yang tinggal 3/4 kini kembali berkurang jadi setengah. Dan tentu saja sebagai calon istriku juga. Caraka berkata dengan senyum lebar yang malah membuatku ingin sekali menyumpal mulutnya. Ya Allah, kalau seperti ini sepertinya aku memerlukan imun yang super kuat untuk hari ini. Tapi ternyata, kali ini aku dibekali amunisi cukup lengkap. Kalau Cinderella punya ibu peri, aku punya Ibu Suri yang mempersiapkan segala. Sebelum mulai Ibu Suri mengajakku untuk melakukan perawatan tubuh. Ini yang paling aku butuhkan, dipijat oleh para profesional. Dulu ketika aku masih bekerja di hotel, aku selalu iri melihat mereka yang memakai fasilitas spa hotel. Dan kini aku merasakannya. Dan rasanya sungguh nikmat, urat-urat syarafku jadi tenang membuat 1/4 nyawaku kembali lagi.
Tidak sampai sana setelah menghabiskan waktu di spa, Ibu Suri mengajakku ke dalam kamar hotelnya yang ternyata telah tersedia sederet pakaian yang harus aku coba sampai akhirnya mendapat kata oke dari Ibu Suri, dan itu membuatku harus berganti pakaian beberapa kali sampai akhirnya kata oke itu keluar setelah aku mengenakan salah satu gaun floral perancang ternama dunia berwarna biru muda motif bunga-bunga putih dengan bahan yang sangat lembut dengan panjang sedikit di bawah lutut yang sangat cantik. Jujur aku juga sangat menyukainya karena terlihat sederhana dan nyaman ketika dipakai. Selesai dengan pakaian, high heel dan clad bag berwarna broken white yang sangat cantik dan elegan, lanjut dengan para mua, make up artis, yang mulai melakukan keajaiban dengan wajahku. Bikin senatural mungkin, yang bisa menonjolkan kecantikannya, perintah Ibu Suri yang kini sedang ditata rambutnya setelah sebelumnya di make up. Ini sih tak perlu penanganan khusus, Bu, putrinya sudah cantik tinggal poles sedikit saja. Untuk merias wajah memerlukan waktu kurang dari 30 menit, lanjut rambut 30 menit, dan selama itu aku hanya pasrah wajahku ditempeli berbagai macam make up, dan rambutku ditarik sana-sini sampai akhirnya mereka berdua mengatakan, "Selesai." Aku terdiam menatap pantulan diriku sendiri. Make up-nya sempurna terlihat natural, hanya dipertegas di bagian mata. Rambutku dicurli bagian bawahnya dengan bagian atas dikepang menyerupai bando. Aku menyukainya karena tidak berlebihan, ini masih seperti diriku tapi versi lebih bagus. Tahu maksudku kan? Ada kalanya ketika kita berkaca dan kita merasa kalau kita sedang cantik. Ya, itu juga yang aku rasakan saat ini, aku merasa this is my day. Ini hariku. Dan itu sukses mengembalikan seperempat lagi nyawaku, membuatku kembali merasa percaya diri. Ini akan membuatmu terlihat sempurna. Ibu Suri menyerahkan sebuah kotak dari Bludru yang membuatku tak bisa berkata-kata ketika membuka dan melihat isinya. Satu set perhiasan berlian yang terdiri dari kalung dan anting. Untayan-untayan berlian kecil dengan emas putih dan pusatnya adalah liontin berlian berbentuk bunga yang memiliki desain yang sama dengan antingnya. Cantik, sungguh cantik. Aku bahkan tak bisa berkedip untuk beberapa saat dengan mulut menganga. Ini adalah kalung tercantik yang pernah aku lihat dan ku pegang secara langsung selama ini, tapi aku tidak bisa menerimanya. Saya tidak bisa menerimanya, Bu. Aku kembali menutup kotak itu dan menyerahkannya kembali kepada Ibu Suri yang berdiri di hadapanku. Mama. Aku menatap Ibu Suri bingung. Panggil aku, Mama, apalagi di depan umum. Paham? Aku terkejut mendengar permintaan atau lebih tepatnya perintah Ibu Suri kali ini, yang akhirnya mau tidak mau membuatku mengangguk, tentu saja dengan perasaan bahagia banget. Karena itu tandanya, dia sudah setuju 99,9% kan? Paham, Mah. Dengan susah payah akhirnya aku berhasil mengucapkan, Mah, sebetulnya tidak susah-susah amat hanya malu saja, hehehe. Tapi saya tidak bisa menerima ini terlalu berlebihan untuk saya. Ibu Suri terdiam menatap mataku untuk beberapa saat. Kamu lupa kalau hari ini kamu akan diperkenalkan sebagai bagian dari Mahesa? Aku hanya bisa terdiam mendengar pertanyaannya. Bukankah tadi Caraka bilang kalau hari ini dia ingin memperkenalkanmu sebagai calon istrinya? Jadi kamu harus tampil layaknya bagian dari Mahesa. Aku semakin terdiam, tak tahu harus berkata apa karena aku tahu yang diucapkan Ibu Suri benar, hanya saja, ini terlalu berlebihan untukku. Mungkin beda ceritanya kalau aku telah sah menjadi istri Caraka nanti, tapi sekarang, tunangan saja belum, bagaimana bisa aku menerima sebanyak ini? Hari ini saya akan memakainya, tapi setelah acara selesai secepatnya akan saya kembalikan kepada Mamah. Ibu Suri terdiam menatapku sebelum akhirnya mengangguk sambil tersenyum. Sekarang, Ibu Suri mengambil kalung di dalam kotak itu kemudian berdiri di belakangku. Kita lihat apa ini cocok untukmu. Setelah memakaikan kalung dan anting padaku kini Ibu Suri berdiri menilaiku dari atas sampai bawah sebelum akhirnya senyum lebar menghiasi wajah anggunnya. Sempurna, ucapnya mengingatkan kepada salah satu pesulap tanah air. Mungkin kalau suasana tidak serius seperti ini aku sudah tertawa mendengarnya. Sekarang kamu sudah siap. Aku mengangguk mengerti. Aku telah memberimu amunisi hari ini, tapi semua tergantung padamu apa kamu akan memakainya dengan baik atau membiarkan amunisi ini hanya menjadi selongsong kosong. Aku kembali mengangguk mengerti, tentu saja aku tak akan menyia-nyiakan begitu saja. Nyawaku telah kembali 100%, ditambah amunisi yang diberikan Ibu Suri membuatku siap untuk bertempur menghadapi apapun. Autor, Pov.
Mobil yang ditumpangi Kirana perlahan memasuki pekarangan luas di mana berdiri megah rumah mewah bak istana dengan pilar-pilar besar menyangga atap yang tinggi. Di tempat parkir yang disediakan, terparkir puluhan mobil mewah lainnya yang menandakan para tamu yang datang bukan dari kalangan bisa. Kirana dengan gugup mulai keluar dari mobil dengan digandengan Caraka. Di depan mereka, Rudi Mahesa dan istrinya berjalan dengan penuh percaya diri memasuki bangunan utama yang pintunya terbuka lebar memperlihatkan keadaan di dalam yang semarak dengan para tamu dengan pakaian terbaik mereka. Di satu sisi terdapat meja prasmanan memanjang yang penuh aneka makanan menggugah selera, di meja lainnya tersaji minuman, makanan penutup dan berbagai makanan pembuka. Para pelayan dengan seragam putih membawa nampan-nampan kecil berisi minuman sibuk melayani para tamu yang berdiri berbincang membentuk kelompok-kelompok kecil. "Jangan gugup," bisik Caraka ketika mereka memasuki rumah itu. "Kamu benar-benar luar biasa hari ini." Kirana tersenyum mendengar pujian Caraka yang tak ada habisnya dari tadi. Rudi Mahesa terlihat menyalami beberapa orang yang menyapanya, begitu juga dengan Ibu Widya. "Kirana." Panggil Bu Widya membuat Kirana menatap Caraka yang mengangguk melepaskan pegangannya. Kirana berjalan mendekati Ibu Widya, sedangkan Caraka kini terlihat bergabung dengan Rudi Mahesa. "Ayune, sopo iki?" "Calon mantu," ucap Bu Widya dengan senyum khasnya. "Kirana, kenalkan ini Ibu Tri." "Senang bertemu dengan Ibu, saya fans berat Ibu," ucap Kirana sambil menyalami salah satu perempuan hebat yang dimiliki negeri ini. "Walah, fans opo? Aku kok koyo artis wae duwe fans." "Fans apa? Aku kok kayak artis punya fans." Ibu Tri berseloroh sambil tertawa. Beliau memang terkenal dengan kesederhanaan dan keramahannya, namun terkadang dia bisa sangat tegas ketika dihadapkan dengan situasi tertentu. Beberapa saat Kirana merasa tenang setelah dikenalkan dengan Ibu Tri yang ramah. Sebelum akhirnya mereka menuju halaman belakang, beberapa meja bulat dengan taplak putih dan gold disusun di taman yang luas dengan berbagai rangkaian bunga warna-warni di beberapa titik, membuat para tamu seperti tengah berada di taman bunga. Beberapa orang tengah duduk mengelilingi meja bercengkrama dan tertawa. Sebagian lagi tegak berdiri membentuk kelompok-kelompok tertentu. Kedatangan Ibu Widya ke belakang langsung disambut seorang perempuan dengan penampilan khas seorang perempuan kalangan atas dengan rambut disasak tinggi, dan gaun merah yang boleh dibilang spekta untuk digunakan pada pesta siang hari. Dia adalah sang tuan rumah yang ramah, kemudian yang lainnya ikut menyapa Ibu Widya dan seperti tadi Kirana diperkenalkan sebagai calon menantu Mahesa kepada istri para pejabat juga pengusaha, yang tentu saja langsung mengundang rasa penasaran semua orang. "Putri saya baru pulang dari London, dia baru menyelesaikan kuliahnya di sana," ucap salah satu perempuan setelah mengetahui kalau Kirana hanya lulusan salah satu universitas dalam negeri. "Putri saya kini mulai merintis bisnis, dia membuka butik di beberapa mall di Singapura dan Hong Kong." Seorang ibu membanggakan putrinya setelah mengetahui kalau Kirana hanya bekerja sebagai manajer. "Putri saya terpilih jadi 10 besar finalis Putri Indonesia." Salah satu perempuan menatap Kirana dari atas sampai bawah. Itu hanya sebagian ucapan yang harus Kirana dengar, tapi Kirana masih terlihat tenang dan hanya menyunggingkan senyum lembut tak terpancing sedikit pun dengan ucapan mereka. Akan tetapi dari semuanya yang membuat Kirana merasa tidak nyaman adalah pandangan dari perempuan-perempuan muda yang membentuk kelompok tertentu dengan penampilan luar biasa dari atas sampai bawah, dan salah satu dari mereka adalah Anggi Santoso, sang mantan calon tunangan Caraka. "Selamat siang, Tante, apa kabar?" Anggi menyapa Ibu Widya sambil mencium pipinya memperlihatkan kedekatan mereka. "Baik, kamu apa kabar?" "Baik, Tante." "Kamu datang dengan ayahmu?" "Tidak, ayah sedang ke Singapura menemani Eyang yang lagi berobat." Ibu Widya mengangguk mengerti. Interaksi mereka tentu saja semakin membuat rasa penasaran tamu yang datang, karena sudah tersebar di kalangan mereka kalau Anggi dulunya sempat digadang-gadangkan sebagai calon menantu Mahesa. Tapi kini Ibu Widya memperkenalkan perempuan lain, yang secara resmi dia kenalkan sebagai calon menantu. "Kirana, kamu sudah kenal sama Anggi?" Ibu Widya bertanya kepada Kirana yang berdiri di sampingnya. "Belum, Mah. Ini Anggi, dia putri salah satu rekan papa di Surabaya." Ibu Widya mengenalkan Kirana yang tersenyum ambil menjulurkan tangannya, walau dengan ragu Anggi menerima uluran tangan itu. "Kirana," ucap Kirana dengan senyum ramah khas customer service yang dulu pernah dia pelajari. "Anggi." Kirana kembali tersenyum menatap Anggi yang seolah tengah menilainya.
Anggi ini putra salah satu pengusaha kebanggaan Surabaya, ucap seorang perempuan yang tadi dikenalkan sebagai istri anggota DPRD. Orangnya cantik, pinter, dari keluarga baik-baik juga, puji perempuan itu yang membuat Anggi tersenyum jumawa. Pujian juga keluar dari mulut perempuan lainnya, seolah ingin mengatakan kalau keluarga Mahesa telah dengan bodohnya melepas seorang Anggi Santoso demi seorang perempuan yang bukan siapa-siapa. Setelah itu berlanjut dengan kesuksesan keluarga Santoso dalam mengembangkan beberapa daerah yang awalnya tidak dilirik, tapi kini telah berkembang menjadi perumahan-perumahan dan juga resort. Mendengar puja-puji itu Kirana hanya tersenyum dan berusaha bersikap setenang mungkin, seolah hal itu tidak berpengaruh baginya. Permisi. Semua orang kini menatap ke arah suara di mana Caraka berdiri dengan senyum lebar. Wah, ini dia Benua Mahesa, apa kabar? Tanya seorang perempuan yang tadi mengatakan kalau putrinya adalah finalis Putri Indonesia. Baik, jawab Caraka dengan senyum sopan. Apa kabar? Caraka menatap semua orang termasuk Anggi dan beberapa temannya yang berada di sana. Baik, jawab Anggi dengan senyum lebar yang mendapat anggukan dari Caraka. Mata Caraka kini menatap Kirana. Sayang, Papa mau memperkenalkanmu kepada Om Haryanto, ucap Caraka sambil menjulurkan tangannya yang disambut Kirana walau wajahnya terlihat bingung. Kenapa dia harus dikenalkan kepada Haryanto? Dia pikir hari ini dia hanya akan menjadi bayangan Ibu Widya saja. Om Haryanto? Iya, pemilik grup Haryanto, tuan rumah kita kali ini, jawab Caraka dengan senyum lembut sambil menarik Kirana hingga berdiri di sampingnya. Tangan Caraka kini bertengger manis di pinggang Kirana. Itu mereka. Tak berapa lama Rudi Mahesa datang dengan beberapa orang pria, salah satu dari mereka terlihat lebih tua dengan rambut sudah memutih dan kulitnya mulai berkeriput terutama di sekitaran matanya yang sipit, tapi dia masih terlihat gagah berbalut kemeja batik lengan panjang. Perkenalkan ini Kirana, calon menantu Mahesa, dia yang memegang award. Rudi Mahesa memperkenalkan Kirana yang langsung menjulurkan tangan ke arah pria yang kini menjabat tangan dan menatapnya dengan serius. Semua orang kini terdiam menatap ke arah mereka. Jadi kamu yang membuat Haryanto kehilangan omsetnya bulan ini, ucap Haryanto membuat semua orang terdiam dan terlihat tegang, kecuali Kirana yang tertawa mendengar ucapan orang tua itu. Semua orang kini menatap Kirana seolah dia adalah orang gila yang berani melawan raksasa seperti Haryanto. Sekali-kali, Om, berbaik hatilah terhadap yang muda seperti saya ini yang masih harus banyak belajar dari Om. Kalau saya tidak mencapai target, saya bisa dipecat, Om. Haryanto terdiam beberapa saat sebelum akhirnya dia tertawa sambil menepuk bahu Kirana. Ini kali pertama Haryanto kehilangan omset, dan pelakunya adalah gadis kecil ini. Hahaha, faktor keberuntungan, Om, karena tanpa itu saya tidak akan sanggup kalau harus mengalahkan Haryanto Group, sang raksasa wilayah timur. Hahaha. Haryanto tertawa hingga matanya tinggal segaris. Kamu memang memerlukan itu dalam bisnis, tentu saja selain kerja keras dan juga otak yang encer. Kirana mengangguk setuju. Jadi itu rahasia Haryanto hingga bertahan beberapa dekade ini. Hahaha, aku lihat sudah kamu memiliki ketiganya. Keberuntungan, otak yang encer dan juga pekerja keras. Haryanto menatap mata Kirana sambil tersenyum. Aku dengar kamu cukup membuat bagian promosi Haryanto kelabakan dengan terobosan-terobosanmu selama kurang dari 2 bulan ini. Hahaha, saya belajar dari ahlinya. Kirana menjulurkan tangan ke arah Haryanto. Om Haryanto. Aku. Iya, Om. Apa Om tidak tahu kalau promosi yang saya lakukan sebagian besar saya tiru dari apa yang telah Om lakukan? Harga yang kompetitif, tempat yang nyaman dan pelayanan yang memuaskan, Haryanto mengangkat alisnya sebelum kembali tertawa sambil menganggukkan kepala. Tentu saja setelah saya olah kembali, dan ditambah sana-sini hingga akhirnya Papa tidak memiliki alasan untuk memecat saya karena berhasil mencapai target. Hahaha. Rudi Mahesa dan Haryanto tertawa mendengar ucapan Kirana. Kalau Mahesa memecatmu, Haryanto akan menerimamu dengan senang hati. Maafkan saya, Om, tapi saya tidak akan melepasnya. Caraka merangkul bahu Kirana, terlihat posesif. Perlu perjuangan yang luar biasa untuk meyakinkannya masuk ke dalam keluarga Mahesa, ucap Caraka membuat Haryanto tertawa. Untuk mendapatkan sesuatu yang berharga memang diperlukan pengorbanan dan perjuangan, tapi usaha tidak mengkhianati hasil, sekarang kamu mendapatkan seseorang yang luar biasa ini. Jangan sampai dilepas. Kamu sangat bodoh kalau sampai kehilangannya.
Hahaha, tidak akan, Om, saya akan segera mengikatnya agar dia tak bisa kabur. Hahaha. Haryanto tertawa dan menganggukkan kepala. Awakmu iki wes duwe anak lanang loro sing ciamik soro, saiki duwe mantu ciamik pisan. Iri aku karo awakmu. Kamu sudah memiliki 2 putra yang luar biasa, dan kini seorang menantu yang luar biasa masuk dalam keluargamu. Kamu membuatku iri, hahaha. Rudi Mahesa tertawa mendengar pujian seorang Haryanto yang terkenal sangat jeli dalam melihat kualitas dan kemampuan bisnis seseorang, karena itu dia memiliki orang-orang terbaik di sekelilingnya dan berhasil menjadikan Haryanto sebagai raksasa retail elektronik di wilayah tengah dan timur dan sampai sekarang belum ada yang bisa menggoyahkannya. Mendengar penuturan Haryanto membuat semua orang yang hadir kini tak ada lagi yang berani memandang sebelah mata Kirana yang dari tadi hanya terdiam terlihat tenang dengan senyum di wajahnya tanpa sedikit pun merasa terintimidasi dengan ucapan-ucapan sarkas yang merendahkannya. Kecuali satu orang yang kini matanya menyorotkan kebencian teramat sangat, matanya tak pernah lepas dari bagaimana cara-cara kamu memperlakukan Kirana yang kini tengah tertawa terlibat pembicaraan bisnis dengan para pria-pria yang sudah tak bisa dibantahkan kesuksesan mereka. Sesekali tangan Caraka akan mengelus punggung Kirana, atau merangkulnya terlihat posesif seolah ingin semua orang mengetahui kalau perempuan itu adalah miliknya. Matanya menatap Kirana dengan penuh pemujaan juga rasa bangga ketika seorang Haryanto memuji perempuan itu. Membuat dada Anggi sesak karena amarah. Secara fisik Anggi memang menang di atas kertas, tapi setelah melihat bagaimana Kirana bisa bicara dengan lancar tentang bisnis bahkan tak sedikit pun terlihat gugup ketika berhadapan dengan seorang Haryanto, tak bisa dipungkiri kecerdasaan Kirana jauh di atasnya, atau mungkin di atas para perempuan muda seumurannya yang hadir di sana hari itu. Mereka yang terbiasa hanya menghabiskan uang orang tuanya dan berfoya-foya mana paham tentang bisnis yang biasa digeluti kaum pria di sekeliling mereka. Tapi dari semuanya yang membuatnya iri adalah bagaimana keluarga Mahesa memperlakukan perempuan itu seolah telah menjadi bagian dari mereka. Perlakukan yang tak pernah dia terima selama ini. Namun tanpa seorang pun sadari di kejauhan seseorang juga tengah menatap Kirana dan Caraka dengan penuh rasa dendam.